Metafisika pemikiran Fritjof Swan berakar pada gagasan filosofia perennis, yaitu keyakinan bahwa terdapat kebenaran metafisis yang bersifat abadi, universal, dan melampaui batas ruang, waktu, serta budaya. Kebenaran ini tidak diciptakan oleh manusia, melainkan merupakan realitas objektif yang menjadi sumber seluruh agama wahyu dan tradisi spiritual yang otentik. Bagi Swan, metafisika bukan spekulasi rasional, tetapi pengetahuan tentang realitas tertinggi. Dalam kerangka ini, Swan menempatkan yang absolut sebagai pusat metafisika, yang absolut bersifat tak terbatas, tak bersyarat, dan melampaui segala kategori konseptual. Ia adalah sumber sekaligus tujuan dari seluruh eksistensi, karena sifatnya yang transenden, yang absolut tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh rasio manusia, melainkan hanya dapat didekati melalui simbol, wahyu, dan intuisi metafisis. Salah satu pembedaan terpenting dalam metafisika Swan adalah antara esensi dan bentuk. Esensi menunjuk pada kebenaran metafisis yang satu dan universal, sedangkan bentuk merujuk pada ekspresi-ekspresi historis dari kebenaran tersebut dalam agama-agama yang berbeda. Perbedaan dogma, ritus, dan hukum keagamaan dipahami sebagai perbedaan bentuk, bukan pertentangan pada tingkat esensi. Dengan demikian, keberagaman agama tidak meniadakan kesatuan kebenaran. Dari pembedaan ini lahirlah gagasan tentang kesatuan transenden agama-agama. Swan berpendapat bahwa semua agama yang sah berasal dari sumber ilahi yang sama dan mengarah pada tujuan spiritual yang sama, meskipun melalui jalan simbolik yang berbeda. Namun, ia menolak sinkretisme dan menegaskan bahwa seseorang harus menjalani satu tradisi spiritual secara utuh dan setia agar realisasi batin dapat tercapai. Metafisika Swan juga bersifat hierarkis, karena realitas dipahami tersusun dalam tingkatan-tingkatan wujud. Di bawah yang absolut terdapat prinsip kosmik atau logos, kemudian alam arketip atau malaikat, alam psikis, dan akhirnya alam material. Setiap tingkat memiliki realitasnya sendiri dan tidak dapat direduksi ke tingkat yang lebih rendah. Pandangan ini menolak reduksionisme modern yang hanya mengakui realitas material. Dalam hal pengetahuan, Swan membedakan antara rasio dan intelek. Rasio bekerja secara diskursif dan terbatas pada dunia fenomenal, sedangkan intelek merupakan kemampuan intuitif yang memungkinkan manusia menangkap kebenaran metafisis secara langsung. Metafisika sejati, menurut Swan, hanya dapat dicapai melalui intelek yang tercerahkan oleh wahyu dan tradisi spiritual, bukan oleh filsafat rasional semata. Metafisika bagi Swan tidak terpisah dari jalan spiritual. Pengetahuan tentang yang absolut harus diwujudkan dalam transformasi batin manusia. Oleh karena itu, metafisika selalu berkaitan dengan etika dan praksis spiritual. Pengetahuan tanpa realisasi dianggap kosong, sementara praktik spiritual tanpa dasar kebenaran metafisis dianggap buta. Dalam kerangka ini, Swan menekankan pentingnya kebajikan sebagai konsekuensi langsung dari pengetahuan metafisis. Kesadaran akan realitas tertinggi menuntut manusia untuk hidup sesuai dengan kebenaran tersebut melalui keutamaan moral seperti kerendahan hati, kejujuran, dan cinta kepada Tuhan. Etika bukan sekadar aturan sosial, melainkan pantulan dari tatanan kosmis. Selain kebenaran dan kebajikan, Swan memberi tempat penting bagi keindahan. Keindahan dipahami sebagai manifestasi dari yang absolut dalam bentuk yang dapat dirasakan. Seni sakral, simbol, dan ritus memiliki fungsi metafisis karena membantu jiwa manusia mengingat asal-usul transendennya dan mengarahkannya kembali kepada Tuhan. Akhirnya, metafisika Swan juga mengandung kritik mendalam terhadap modernitas. Ia menilai bahwa dunia modern telah kehilangan dimensi transendensi dengan menggantikan intelek oleh rasio dan menafikan hierarki realitas. Akibatnya, manusia terputus dari makna terdalam keberadaan. Metafisika Swan menawarkan jalan pemulihan dengan mengembalikan manusia kepada pengetahuan akan yang absolut dan kehidupan yang berakar pada yang sakral.